Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Pedagang warung angkringan di Ngawi tewas ditusuk orang tak dikenal saat sedang ngopi. Program makan bergizi gratis di puluhan sekolah di Ngawi dihentikan karena lauknya berbau. Virus pneumonia melonjak di Jombang sejak Januari lalu. 200 lebih orang meninggal dunia. Penyebaran virus pneumonia atau radang paru-paru di wilayah Kabupaten Jombang sejak Januari hingga Agustus 2025 terus meningkat. Dari 1.200 pasien lebih yang terjangkit, 227 orang meninggal dunia. Serangan atau penyebaran virus pneumonia atau dikenal dengan radang paru-paru menghantui warga Kabupaten Jombang. Sejak bulan Januari hingga Agustus 2025 ini, sudah tercatat lebih dari 100 pasien positif pneumonia dirawat inap dan mendapatkan penanganan serius di RSUD Jombang. Data di RSUD Jombang, pasien pneumonia rata-rata usia dewasa. Selama 8 bulan sejak Januari hingga Agustus, tercatat 1.237 pasien dengan angka kematian mencapai 227 pasien. Jadi pasien pneumonia atau radang paru-paru itu merupakan salah satu penyakit terbanyak yang dirawat di RSUD Kabupaten Jombang. Penyebabnya adalah infeksi paru oleh virus, bakteri ataupun jamur seperti itu. Angka kematiannya cukup tinggi, jadi angka kematiannya rata-rata per bulan 35 pasien yang pneumonia. itu dewasa semua apa ada yang lain? Dewasa semua, kebanyakan yang meninggal karena memiliki penyakit penyerta. Bisa jantung, bisa sudah memiliki penyakit diabetes, gagal ginjal, bisa sudah stroke, sehingga memang daya tahan tubuhnya kurang bagus. Direktur RSUD Jombang menambahkan dari kasus pasien yang datang berobat ke RSUD Jombang yang terjangkit radang paru-paru, rata-rata telat dalam penanganan karena tidak memeriksakan sejak dini ke puskesmas atau tenaga medis. Sehingga rata-rata kondisi pasien yang datang berada di stadium tinggi atau parah. Bahkan pasien yang datang juga terdapat penyakit penyerta seperti diabetes. Pihak RSUD Jombang mengimbau kepada masyarakat jika ada gejala atau penyakit batuk, sesak nafas, dan demam tinggi yang tidak sembuh dalam 1 atau 2 minggu, segera memeriksakan diri ke dokter atau puskesmas untuk mendeteksi sejak dini penyakit radang paru sehingga mudah dalam pengobatan. Dwi Mujarso dan Sri Rahmat melaporkan dari Banyuwangi. Baru 2 hari berjalan, program makan bergizi gratis atau MBG di 47 sekolah di 4 desa di Ngawi dihentikan oleh penyedia MBG. Hal itu sebagai tindak lanjut dari banyaknya para siswa yang mengeluhkan lauk dalam paket MBG berbau. Rabu 27 Agustus 2025, siswa di Sekolah Dasar Negeri Kedung Putri 1, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, sudah tidak mendapatkan makan bergizi gratis. Sebab selama 2 hari mendapatkan jatah MBG, banyak keluhan dari siswa terkait lauknya yang berbau. Akibatnya MBG dihentikan sementara, sehingga siswa membawa makanan sendiri dari rumah. Senin sama Selasa. Hari Senin menunya apa? Ayam, sayur sama pisang. Nggak dapat susu. Nggak dapat. Terus hari ini dihentikan? Iya. Nggak datang tuh makanan. Nggak. Terus gimana makannya? Bawa bekal dari rumah. Oh. Terus kalau yang nggak bawa bekal gimana? Beli di kantin. Oh. Cuman yang hari Senin tempenya nggak enak. Nggak enak. Iya. Kenapa? Bau apa gimana? Bau. Udah bau. Iya. Sayurnya? Sayurnya lumayan enak. Oh, hari Senin anak saya nggak masuk, Pak. Terus dapatnya beri Selasa ya? Selasa, tapi hari Senin kayaknya ayamnya itu kayak nggak enak gitu. Udah busuk apa gimana? Baunya. Oh. Katanya sih, Pak. Oh, terus kalau yang Selasa, hari Kalau Selasa? Selasa itu anak saya dimakan tapi nggak suka sayur. Oh. Jadi nggak dimakan sayurnya.
terus nasinya dikit kayaknya Pak, Nggak. porsinya kurang. Nggak Iya. dapat susu juga? Enggak, susunya enggak ada. Nggak ada ya? Enggak ada. Kemarin hari Selasa jeruk. Jeruk. Selain SDN Kedaung Putri, 47 sekolah lainnya di 4 desa juga dihentikan jatah MBG dari dapur mitra MBG milik Yayasan Darul Hikmah. Awalnya kami didatangi dari pihak Babinsa sama pihak dari yang MBG-nya itu kalau mulai Senin itu kan ada pelaksanaan MBG. Alhamdulillah di Senin kemarin memang sudah ada pendistribusian ke SD kami hari Senin dan hari Selasa. Untuk hari ini diberikan dulu karena akan ada evaluasi dari pihak sana. Jadi dihentikan gitu. Jadi, Sampai batas kapan, Bu? belum ada info. Belum ada info. Terus anak-anak gimana, Bu? Anak-anak hari ini karena tadi malam sudah dikasih tahu, jadi anak-anak hari ini bawa bekal sendiri seperti sebelum dapat MBG. Penghentian MBG ini terpaksa dilakukan karena banyak wali murid yang khawatir akan terjadi keracunan massal seperti di daerah lainnya. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Ngawi. Tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya seorang pria di Jember menganiaya sepupunya hingga tewas usai cekcok saat pesta miras. Hingga perangkat sound horeg terbakar saat karnaval di Bondowoso. Selengkapnya dalam berita Jawa Timur sepekan. Polisi menangkap 2 pemuda yang menganiaya pemuda lain hingga tewas. Pelaku berinisial SP dan MN menganiaya korban Abdul Rohim usai pesta miras. Ketiganya yang sama-sama di bawah pengaruh miras awalnya terlibat cekcok mulut yang berujung pengeroyokan kepada korban. Keesokan harinya korban ditemukan mengambang di Sungai Puger. Kejadian luar biasa atau KLB penyakit campak terjadi di Sumeneb. Berdasarkan data Dinas Kesehatan tercatat 2035 kasus campak di Kabupaten Sumeneb terjadi sejak Januari hingga pertengahan Agustus 2025. 17 anak diantaranya meninggal dunia. Penyebaran penyakit ini terjadi di wilayah daratan maupun kepulauan. Gubernur Jawa Timur yang datang ke Sumeneb mengecek fasilitas rumah sakit dan memastikan kelancaran perawatan pasien. Sehari setelahnya mulai dilakukan vaksinasi campak massal di seluruh Sumeneb dengan target sasaran 78.590 anak. Vaksinasi massal ini dijadwalkan selesai pada 14 September mendatang. Kecelakaan beruntun terjadi di jalur poros nasional Pantura, tepatnya di Desa Nginjen, Kecamatan Deket, Lamongan. 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan ini yaitu sebuah truk bermuatan pakan udang, pikap, dan sebuah motor. Peristiwa bermula saat mobil pikap yang ditumpangi 3 orang, yakni sopir, istri, dan anak balitanya, menabrak bagian belakang truk. Beberapa detik kemudian, sebuah motor yang dikendarai pelajar perempuan menabrak bagian belakang pikap. Kecelakaan ini menyebabkan balita penumpang pikap meninggal di lokasi kejadian. Sementara istri sopir dan pengendara motor mengalami luka berat dan sopir pikap terluka ringan. Perangkat audio lantang atau sound horeg terbakar saat karnaval budaya di Kelurahan Pejaten, Kecamatan Kota Bondowoso. Peristiwa ini membuat panik peserta pawai hingga lari berhamburan. Dengan alat seadanya, sejumlah kru audio yang juga panik berusaha memadamkan api yang berkobar di atas mobil pikap pengangkut perangkat audio. Beruntung api akhirnya berhasil dipadamkan setelah warga menjatuhkan generator atau genset yang memicu kebakaran. Penyebab kebakaran diduga karena mesin genset terlalu panas sehingga memicu percikan api. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa akibat peristiwa ini.
Seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di Surabaya berinisial TML ditemukan meninggal dalam kamar rumah kontrakannya di perumahan Wisma Permai 1 nomor 52, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Jenazah korban ditemukan terlentang di atas tempat tidurnya. Polisi yang datang ke lokasi kejadian menemukan tabung gas nitrogen warna putih di samping korban. Polisi juga menemukan kardus pembungkus tabung gas nitrogen yang dipesan atas nama korban. Polisi belum bisa memastikan penyebab kematian korban sebab masih menunggu hasil visum.